Shalom, selamat malam teman-teman dan kakak semua. Baik yang hadir di online maupun yang hadir di tempat ini. Selamat datang di acara ibadah HUT 26 IKNA. Yeay! Puji nama Tuhan, di tahun ini IKNA bertambah umur 1 tahun. Dan untuk membuka acara di malam hari ini, aku minta buat kakak-kakak semuanya buat bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu Lebih Dari Pemenang. Boleh tangannya ditepuk-tepuk. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yeay. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Minta tepuk tangannya. Bisa sama-sama ikutin aku ya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan apa? Amin. Dari pemenang semuanya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih
Oke kakak-kakak semua, mari kita berdoa untuk memulai ibadah perayaan HUT IKNA ke-26. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan bagi kami dan khususnya untuk IKNA Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami Tuhan hingga hari ini dan jika sebentar Tuhan kami akan bersama-sama memulai ibadah perayaan HUT IKNA ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak-kakak masih semangat? Masih harus semangat dong, mari kita bangkit berdiri lagi. Ayo jangan kendor semangat. Kita pujikan lagu yang kedua, Sungguh Indah. Sama-sama kita katakan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Katakan bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan Tuhan Yesus. Sungguh mulia dan berharga. Sama-sama angkat tangan kita katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
Kakak-kakak semua dipersilahkan untuk duduk kembali. Lagu berikutnya, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati pikiran, kita nyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Sama-sama katakan, hampiri tahta kasih, kemuliaan Bapa di surga. Katakan, ku yakin kau ada di sini, Yesus. Hati kita mau ulang pujian ini sekali lagi. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini kelepasan. Terjadi di sini. Ya, shalom, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini kami bisa mengucap syukur di ulang tahun IKNA ini. Kami berdoa Tuhan menyertai kami, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar itu supaya menjadi firman yang mengubahkan kami, mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami sehingga kami semakin penuh dengan kasih Tuhan, semakin penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya. Tema kita pada hari ini kita merayakan ulang tahun IKNA yang ke-26. Saya melihat bagaimana Tuhan menyertai IKNA. Pertama kali saya melayani di IKNA itu sekitar 6 tahun lalu, sudah cukup lama itu di retreat pada waktu itu, dan saya lihat bagaimana Tuhan menyertai luar biasa. Nah, tema kita hari ini adalah Tuhan sumber sukacita. Saya percaya ini sesuatu yang penting buat kita, khususnya buat teman-teman IKNA, dimanapun teman-teman berada.
Ini sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa. Ulang tahun kali ini kita diajarkan, diingatkan kembali tentang sukacita yang datang dari Tuhan. Ayat firman Tuhan buat kita pada hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 24. Mazmur 118 ayat 24. Ayatnya berkata seperti ini, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sukacita adalah sesuatu yang memang mudah untuk dikatakan, tapi sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Seringkali kita kehilangan sukacita karena memang kita lupa sukacita itu berfokus sama diri kita sendiri. Kita seringkali berpikir tentang sukacita itu selalu berpikir tentang hubungan kita dengan orang lain. Makanya Alkitab jelas berkali-kali ingatkan tentang perhatikanlah dirimu sendiri. Perhatikanlah dirimu sendiri. Kita sering kehilangan sukacita karena kita memperhatikan orang lain. Makanya ada banyak di antara kita yang kehilangan sukacita karena kita bersukacita atau bersyukur karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Enggak sedikit mungkin ada banyak di antara kita yang pernah berkata gini, saya bersyukur sama Tuhan hari ini saya bangun pagi sehat. Karena ada banyak orang bangun pagi enggak dalam keadaan sehat. Seperti sesuatu yang baik. Tapi sadarkah kita bahwa ternyata ucapan syukur kita atau sukacita kita seringkali karena kita compare dengan orang lain. Karena kita lihat diri kita ada di atas orang lain. Saya bersyukur, terima kasih karena saya sehat hari ini. Karena ada banyak orang hari ini di rumah sakit. Tapi kalau kita bandingkan compare diri kita dengan sesuatu yang lebih baik dari kita akan kehilangan syukur, kita akan kehilangan sukacita. Kita sering bilang gini, saya bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan kuliah sama Tuhan. Ada banyak orang gak diberikan kesempatan kuliah sama Tuhan. Nah, sukacita kita sering kita compare dengan keadaan orang lain. Tapi kalau kita lihat orang yang kuliahnya mungkin lebih bagus, fasilitas lebih banyak, kita akan kehilangan sukacita. Kalau sukacita kita dapat dari membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu makanya sukacita kita dapat dari penyertaan Tuhan, kesadaran kita akan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Jadi bukan karena kita bandingin kita lebih sehat dari orang lain, kita lebih diberkati dari orang lain baru kita sukacita. Enggak seperti itu. Karena kalau kita lihat dengan orang yang di atas kita akan kehilangan sukacita kita nanti. Jadi sukacita kita dapat dari Tuhan yang menyertai kita. Kesadaran kita tentang bagaimana Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan bawa kita sampai sejauh ini pasti bukan karena Tuhan mau tinggalkan kita. Waktu kita lihat itu kita akan penuh dengan sukacita. Sukacita kita dasarnya adalah Tuhan, dasarnya bukan perasaan. Sukacita itu sebenarnya bukan perasaan, tapi sukacita adalah keputusan sebenarnya. Karena ada banyak orang akhirnya gagal bersukacita karena pakai perasaan sukacitanya. Iya sedikit lihat teman tiba-tiba ngobrol, kita datang teman berhenti ngobrol, langsung kita pikir kan, jangan-jangan tadi ngomongin saya. Kita datang orang yang ngobrol tiba-tiba berhenti loh. Kalau masih lanjut ngobrol mungkin kita diam aja ya. Kalau tiba-tiba dia berhenti ngobrol, kita mungkin pikir jangan-jangan tadi ngomongin saya. Karena sukacita kita sering kita pakai perasaan. Dasarnya perasaan bukan kebenaran. Sukacita jangan berdasar dari perasaan. Bukan dari apa yang kita yang kita pikir kita rasa. Manusia hidup dari apa yang kita pikir dan kita rasa aja sebenarnya. Makanya gampang kehilangan sukacita. Bahkan sukacita kita bukan didasarkan oleh realita kehidupan. Sukacita kita didasarkan oleh kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran tentang Tuhan yang menyertai kita. Kebenaran tentang Tuhan yang berdaulat bagi kita. Kebenaran tentang Tuhan yang baik bagi kita, apapun yang terjadi. Kalau kita sadar itu, mungkin keadaan kita nggak lebih baik dari orang, tapi kita tidak akan kehilangan sukacita. Mungkin fasilitas kita tidak lebih dari orang lain, tapi kita tidak akan kehilangan sukacita. Itu yang kita perlu renungkan hari ini tentang bagaimana Tuhan sumber sukacita kita, bukan yang lain. Yang lain tuh fana. Semua di dunia bisa hilang. Di mana kita taruh sukacita kita, itu akan mempengaruhi bagaimana sukacita kita mudah hilang atau enggak. Kita sering taruh sukacita kita sama harta, semua bisa hilang, dengan mudah semua bisa hilang. Teman-teman bisa sukacita cuman karena mungkin punya pacar yang bisa dilihat ganteng lah atau kaya, itu bisa hilang. Di ghosting kelar kan. Hilang semuanya. Yang tadinya kita bangga-banggain tiba-tiba jadi orang yang pendiam. Kenapa? Karena ditinggal pacar, malu kan. Selama ini kita bangga-banggain. Sukacita kita hilang kalau kita gantungan kepada sesuatu yang fana. Nah hari ini saya mengajak kita semua untuk punya sukacita yang didasarkan adalah karena Tuhan yang menyertai.
Yang pertama kita perlu belajar adalah bagaimana caranya supaya mempertahankan sukacita, menjaga sukacita yang dari Tuhan. Yang pertama adalah punya cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar. Saya baca di sini Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3:17 sampai 18 itu menjelaskan bagaimana keadaan yang sangat tidak baik. Ini seperti semua kemalangan dalam dunia itu ada di sini. Dibilang pohon ara nggak berbunga, pohon anggur nggak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba semua terhalau dari kurungan dan segala macam. Semua hal yang tidak baik di sini. Kalau kita berhenti dengan hal-hal yang tadi, kalau kita berhenti dengan baca yang tadi, itu rasanya sesuatu yang gak baik tuh kayaknya bertumpuk-tumpuk terjadi. Tapi apa yang dilakukan? Habakuk mengajarkan bilang gini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk mengajarkan kita sekalipun gak ada hasil dari apa yang sudah kita buat. Sekalipun mungkin teman-teman, bahkan mungkin pengurus IKNA rasanya sudah berjelera tapi gak ada penghargaan dari orang. Sekalipun teman-teman sudah melayani di gereja teman-teman masing-masing, tapi nggak ada dapat tepuk tangan dari siapapun. Tapi sekalipun teman-teman sudah belajar sungguh-sungguh, tapi teman-teman pulang ke rumah, mudik mungkin nanti Natal, tiba-tiba teman-teman berharap ada pundaknya ditepuk sama orang tua, dibilang bagus ya, puji Tuhan IP-mu bagus ya, puji Tuhan sekarang kamu berubah ya, tapi ternyata nggak dapat itu. Ternyata nggak dihargai sama keluarga kita mungkin, sama teman-teman kita. Rasanya kita udah belajar sungguh-sungguh, IP kayaknya nggak bagus, kalah sama yang orang yang pakai cara-cara nggak baik, orang yang pakai cara curang, nyontek, pendekatan sama dosen dan segala macam. Rasanya kok kayaknya nggak adil dunia. Tapi Alkitab ingatkan ayat ini Habakuk, kita bersukacita bukan karena kita dapat apa yang kita inginkan. Kita bersukacita bukan karena Tuhan jawab iya atas setiap doa kita. Tapi kita bersukacita karena Tuhan tahu betul tentang kehidupan kita. Tuhan ngerti betul tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang bersukacita karena doa kita dijawab, nggak perlu jadi Kristen kita untuk seperti itu. Untuk kita bisa bersukacita karena apa yang kita inginkan kita dapat, nggak perlu jadi Kristen. Teman-teman nggak perlu harus datang ke gereja, nggak perlu percaya Yesus. Semua orang yang keinginannya dikabulkan pasti bersukacita. Lebih tepat senang gitu, lebih tepat senang sebenarnya. Tapi Alkitab ingatkan sesuatu yang agak berbeda. Alkitab ingatkan bahwa sukacita kita kan datangnya dari Tuhan, bukan dari doa yang dijawab loh. Bukan dari doa yang dijawab sama Tuhan. Sukacita kita datang dari kesadaran kita tentang kedaulatan Tuhan. Bukan dari keinginan kita yang dikabulkan. Bukan dari itu. Karena Tuhan tahu betul apa yang harus Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Dia tahu betul. Sekalipun Tuhan berkata tidak. Saya ingat mungkin waktu itu saya pernah share juga buat teman-teman. Paulus berdoa loh 3 kali, bukan Paulus gak berdoa. Waktu Alkitab catat Paulus ada sakit, di situ disebutkan duri dalam daging dibilang. Ada sakit, dia doa sama Tuhan. 3 kali dia doa, Paulus bilang 3 kali aku berdoa. 3 kali dia berdoa supaya disembuhkan Tuhan. Sekelas Paulus gak dijawab doanya sama Tuhan, gak disembuhin sama Tuhan. Tapi apa yang Paulus katakan? Paulus tetap bersukacita. Terlihat dari apa? Paulus mulai melayani bahkan ketika dia tahu dia sakit. Sebelum dia disembuhkan. Bahkan pada akhir kehidupannya dia tidak disembuhkan Tuhan. Waktu dia tahu dia sakit, dia menginjil. Waktu dia tahu dia sakit, dia beritakan Injil. Sekalipun doanya gak dijawab, Tuhan bilang gini sama dia. Cukuplah kiranya kasih karunia-Ku kepadamu. Dalam kelemahanmu lah kuasa-Ku sempurna. Tuhan tahu betul sekalipun doanya nggak dijawab, itu adalah sarana Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan Paulus. Sukacita nggak datang dari doa yang dijawab. Sukacita datang dari kesadaran kita akan Tuhan. Kesadaran kita akan Tuhan. Makanya ada banyak orang yang sebenarnya mungkin keadaannya nggak terlalu baik, tapi bisa penuh sukacita kok. Nanti bisa teman-teman lihat di rumah ada orang-orang yang sepertinya sudah mendapatkan puncak dari apa yang dunia inginkan. Tapi akhirnya mereka nggak suka cita. Teman-teman tahu Michael Jackson? Dia minum obat tidur sampai overdosis.
Kenapa? Karena nggak sukacita. Dia sampai overdosis. Orang terkaya di Jerman itu mati tembakan dirinya, tembak dirinya sendiri. Presiden di daerah saya lupa di Amerika Latin itu mati bunuh diri. Ada banyak orang-orang yang seperti sudah ada di puncak kehidupannya. Presiden, wah berarti kan orang yang hebat loh, orang yang punya kekuasaan. Orang terkaya di Jerman tadi saya bilang, Michael Jackson orang yang paling terkenal. Tapi orang-orang ini ketika sudah sepertinya dapat apa yang dia inginkan, mereka tahu nggak bisa sukacita. Sementara kita selalu berpikir coba saya jadi dia, coba saya punya apa yang dia punya, pasti saya sukacita. Kenyataannya mereka yang sudah punya apa yang kita inginkan aja nggak bisa sukacita kok. Mereka yang sudah sampai puncak yang kita inginkan aja mereka nggak bisa sukacita. Toh ada banyak orang bisa beli kasur mahal tapi nggak bisa punya tidur nyenyak kok. Ada banyak orang bisa beli kasur mahal, saya nggak tahu Coil atau merek-merek yang lain yang kayaknya nyaman banget katanya. Tapi seharian nggak bisa tidur karena banyak yang dipikirin. Dia pikir masalah keluarga, bisnisnya dan segala macam. Tapi ada orang yang nggak bisa punya duit beli kasur yang mahal, cuman di emperan tapi bisa nyenyak. Sukacita bukan dari apa yang kita punya. Ada banyak bapak-bapak bisa beli mainan buat anaknya. Tapi anaknya nggak sukacita tuh. Tapi ada bapak-bapak yang nggak bisa beli mainan sama anaknya, tapi punya waktu main sama anaknya. Anaknya bisa sukacita tuh. Artinya kan sukacita nggak datang dari apa yang kita punya. Sukacita nggak datang dari apa yang kita punya. Kita perlu mengerti hari-hari ini. Punya cara pandang yang benar. Yang selama ini kita pikir harus diberkati dulu baru bisa sukacita. Harus punya semuanya dulu baru bisa sukacita. Tapi hari ini saya ingatkan buat teman-teman termasuk buat saya. Belajar mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Belajar berserah tentang kedaulatan Tuhan, kita akan tetap sukacita. Belajar tahu bahwa sukacita kita datangnya dari Tuhan, bukan dari apa yang dunia tawarkan. Bukan apa yang dari yang dunia tawarkan. Ini kita perlu renungkan hari-hari ini. Supaya hidup kita nggak gampang kehilangan sukacita. Sekali lagi ya, mungkin bahasa saya agak sedikit kasar ya. Sukacita kita bukan sesuatu yang kita pungut-pungut loh. Kita bukan jadi pemulung sukacita. Ada banyak orang, mungkin termasuk saya sendiri mungkin, kita seringkali jadi pemulung sukacita. Kita berharap orang tuh bicara seperti apa yang kita inginkan, baru kita bisa sukacita. Itu kan pemulung namanya. Kita cari-cari, kita ngais-ngais sukacita. Teman-teman yang punya uang, teman-teman beli barang, sesuatu yang teman-teman inginkan, baru bisa sukacita. Maaf agak sedikit kasar, kita tuh pemulung sukacita namanya. Teman-teman paksa supaya punya teman yang selalu bisa nyenengin kita, itu pemulung sukacita. Sukacita itu sesuatu yang harus diproduksinya dari dalam. Sesuatu yang diproduksi dari dalam, bukan dipungut dari luar. Kita akan mudah kehilangan sukacita. Kenapa? Karena sukacita kita pungut dari luar. Kita paksa orang ngomong seperti yang kita inginkan. Nah kalau orang ngomong gak seperti yang kita inginkan, hilang sukacita kita. Kita paksa orang bertindak seperti yang kita inginkan. Kalau tindakan dia nggak seperti yang kita inginkan, hilang sukacita kita. Karena kita sebenarnya, maaf ya agak sedikit kasar, ini buat saya juga. Karena kita adalah pemulung sukacita, seringkali jadi seperti itu. Kita cari-cari sukacita kemana-mana. Sukacita kita hilang kalau orang tua kita nggak kasih apa yang kita inginkan. Itu namanya pemulung sukacita. Sekali lagi saya ingatkan, sukacita kita itu berasal dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Damai sejahtera atau sukacita itu diproduksinya dari dalam, baru dibawa keluar. Diproduksinya dari dalam, dibawa keluar, bukan dipungut-pungut dari luar, dimasukin ke dalam. Poinnya di situ ya, sekali lagi, sukacita itu sesuatu yang diproduksi dari dalam, dibawa keluar ke orang lain. Bukan sesuatu yang kita pungut-pungut dari luar, kita bawa ke dalam. Yesus satu hari sebelum dia mati, dia bilang gini, sukacitaku kuberikan kepadamu. Dia tahu besok dia mau dihianati. Dia tahu besok dia mau disalibkan sama orang-orang yang harus dia selamatkan. Dia tahu besok dia mau dilupakan oleh orang-orang lain. Dia tahu dia mau ditinggal sama murid-muridnya besok. Dia tahu orang-orang yang dikasih makan 5.000 orang itu nggak ada waktu dia disalib, dia tahu itu semua. Tapi Alkitab bilang gini,
sukacitaku kuberikan padamu. Bayangin, di tengah keadaan yang sangat enak, sangat tidak enak. Di tengah keadaan yang sangat tidak baik yang dialami Yesus. Yesus bukan cuma mungut sukacita dari mana-mana, Yesus memproduksi sukacita dibagikan keluar. Makanya Yesus bilang, sukacitaku kuberikan kepadamu. Sesuatu yang dia produksi dari dalam, dia bagi keluar. Bukan sesuatu yang dicari-cari. Bukan sesuatu yang dicari-cari. Itu makanya kita harus mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Tahu betul, kita sadar betul bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu paling baik buat kita. 40 tahun perjalanan bangsa Israel. Saya rasa itu bukan cuma sekedar hukuman Tuhan buat bangsa Israel. Itu bisa berarti tentang perlindungan Tuhan buat bangsa Israel. Gitu. Kalau kita punya cara pandang yang benar. Saya akan ajak teman-teman untuk merenung dengan waktu yang singkat. Bangsa Israel dari Mesir itu mau pergi ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Itu kalau jalan lurus itu sebenarnya simpel banget. Gampang sekali. Paling 2 minggu selesai. Tapi ternyata di bawah Tuhan 40 tahun. Bukan sedang dihukum Tuhan, sedang diselamatkan Tuhan 40 tahun. Nah, perjalanan tersingkat bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Bayangkan mereka itu puluhan tahun mereka dijajah di Mesir. Mereka nggak punya peralatan perang. Mereka nggak punya pengalaman perang. Pengalaman nggak punya, peralatan nggak punya. Bayangin, kalau mereka langsung ke tanah perjanjian, mereka akan melewati ada istilahnya zaman dulu namanya jalan orang Filistin. Sekarang namanya jalur Gaza. Mereka harus lewati jalur itu. Di mana di situ ada banyak musuh yang badan-badannya besar-besar, mereka punya peralatan perang lengkap, mereka jago perang. Coba teman-teman bayangkan, kalau Tuhan gak bawa bangsa Israel muter ke selatan lewat Sinai, mereka harus lewatin jalur itu. Mereka harus lewatin jalur di mana tentara lawan lebih jago dari tentara mereka. Perlengkapan lawan lebih lengkap dari perlengkapan mereka. Apa yang terjadi? Mereka akan punah bangsa Israel kalau tidak diputar sama Tuhan. Makanya Tuhan putar lewat selatan ke Sinai naik lagi. Karena kalau mereka harus melewati jalur tadi jalannya orang Filistin atau sekarang namanya jalur Gaza, habis semua bangsa Israel. Makanya kalau kita bisa melihat dari sisi yang berbeda, mereka akan tetap punya sukacita. Karena itu bukan sekedar hukuman bagi bangsa Israel, itu adalah perlindungan. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin kita rasa itu jadi penghukuman buat kita. Teman-teman mungkin sebelum masuk kampus ini pernah berharap untuk kampus yang lain. Tapi akhirnya entah gimana ceritanya, akhirnya ke sini, ke Amikom. Mungkin teman-teman yang berpikir bahwa ini seperti penghukuman karena Tuhan gak jawab doa. Tapi kalau kita lihat dengan kacamatanya Tuhan, kita akan lihat, oh ternyata ini adalah perlindungan Tuhan. Kita harus melihat itu dengan baik. Yang kedua bagaimana menjaga sukacita kita adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini hal penting sekali yang kita perlu renungkan hari ini. Sekeras apapun tekanan kita, sebesar apapun permasalahan kita, kalau kita menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan, kita akan lihat sukacita yang datang dari Tuhan itu keluar. Saya lupa saya pernah share sama teman-teman atau enggak, satu kali saya baca ayat dalam 1 Samuel 30 ayat 1-7. Ini poin terakhir. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, nampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Kalau secara fisik, waktu Daud mengalahkan raksasa, itu Daud waktu mengalahkan namanya Goliat secara fisik.
Tapi teman-teman boleh lihat cerita Daud mengalahkan Goliat. Tidak ada sedikit pun Daud takut. Daud nggak nangis, Daud nggak takut, nggak khawatir sama sekali. Bagi Daud sebesar Goliat itu mudah bagi dia. Tapi di momen ini Daud seperti sangat ketakutan. Satu kali Daud dan rakyatnya mereka pulang ke kota Ziklag, ceritanya seperti ini ya. Mereka pulang ke Ziklag. Waktu mereka pulang, mereka lihat kota Ziklag itu dibakar habis sama musuh. Kotanya mereka, kampungnya mereka dibakar habis sama musuh. Yang jadi masalah, istri dan anak-anak mereka ditawan, diangkut nih. Istri dan anak-anaknya diangkut, gak dibunuh. Kotanya dibakar. Waktu Daud sama rakyatnya ngelihat kota itu, menangislah dia. Nangis Daud. Nangis, sedih dia. Tapi Alkitab bilang gini, rakyat-rakyatnya pun menangis sama dia. Daud dan rakyat-rakyatnya menangis. Bahkan Alkitab bilang sampai tidak kuat lagi menangis. Bayangin bagaimana kesedihan mereka. Daud nangis, rakyat nangis, mereka nggak kuat lagi nangis. Kenapa? Kotanya dibakar, istri dan anak-anak mereka ditawan. Tapi saya percaya itu bukan masalah besar bagi Daud. Ada masalah yang lebih besar bagi Daud. Masalahnya gini, ketika Daud dan rakyat-rakyatnya nangis, Alkitab bilang setelah itu rakyatnya mulai melihati Daud. Mereka mulai ngeliatin Daud. Mereka hendak melempari Daud dengan batu. Jadi masalah adalah orang yang awalnya nangis bareng sama Daud. Orang yang awalnya sama-sama meratapi kesedihan mereka bareng, tiba-tiba mulai menyalahkan Daud dan mau melempari Daud dengan batu. Itu baru jadi masalah besar. Coba ditangkap dengan permasalahan kita, dengan kehidupan kita. Relate gak dengan kehidupan kita? Teman-teman mungkin di tempat ini, teman-teman yang ada masalah dalam kuliah, tiba-tiba cerita ke keluarga, dan keluarga bilang gini, tepuk punggung kalian dan bilang gini, yang sabar ya, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Saya yakin teman-teman pasti kuat kok. Teman-teman pasti kuat. Tapi apa yang Daud alami? Orang-orang yang bareng dia yang harusnya kasih dukungan sama dia, yang harusnya mulai tepuk pundak Daud dan bilang gini, sabar Daud, sabar. Tapi orang-orang itu justru mulai liatin Daud dan mulai menyalahkan keputusan Daud. Mulai mau bunuh Daud. Sayang sekali bahwa masalah terbesar Daud bukan karena kotanya dibakar. Tapi orang-orang yang harus dukung dia jadi orang-orang yang mau bunuh dia. Sukacitanya hilang sukacitanya. Saya juga percaya bahwa mungkin teman-teman waktu bilang cerita punya masalah di kampus dan orang tua kalian mungkin bilang gini, kamu sih ambil keputusan itu, coba kamu kemarin gak kuliah, adik kamu bisa sekolah. Hancur gak hati? Hancur kan? Coba teman-teman waktu tiba-tiba orang tua ada masalah dan cerita, orang tua malah bilang gini, kamu sih pakai kuliah jurusan itu. Harusnya kan jurusan lain, Bapak udah bilang kamu jurusan ini harusnya. Waktu ada masalah orang-orang harusnya dukung, itu nggak dukung, justru menyalahkan. Itu masalah terbesar bagi Daud. Orang-orang yang nangis bareng sama dia, jadi orang-orang yang mau lempari dia dengan batu. Harusnya, mungkin adik kakak kalian harus jadi orang yang dukung kalian waktu ada masalah. Tapi mungkin bilang gini, kamu sih. Makanya ada bapak-bapak juga mungkin orang tua kalian yang sering juga dipersalahkan. Gitu, karena keputusannya. Saya berdoa, kita tuh waktu kita ngalamin ini, kita lakukan hal yang sama yang Daud alami. Ayat terakhir bilang gini loh. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kalimat terakhir bagus sekali. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apa yang Daud lakukan? Ketika dia ada masalah, dan masalah lebih besar ketika orang yang harusnya dukung dia justru menyalahkan dia. Apa yang Daud lakukan? Ini kan sangat berpotensi untuk kehilangan sukacita. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini saya ingatkan teman-teman. Teman-teman yang hari ini mungkin mulai kehilangan sukacita. Saya nggak tahu mungkin doa teman-teman yang dijawab tidak oleh Tuhan. Teman-teman yang mulai sibuk untuk membandingkan diri kalian dengan diri orang lain sehingga rasanya kehilangan sukacita. Teman-teman yang hari-hari ini capek rasanya. Teman-teman yang rasanya mulai kehilangan sukacita, coba liburan dan akhirnya pulang liburan tetap nggak kehilangan sukacita. Teman-teman sedang mencari sukacita, teman-teman beli barang dan waktu sudah beli barang masih nggak sukacita. Hari ini saya ingatkan teman-teman untuk seperti Daud menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
itu akan memberikan sukacita bagi diri kita. Kita harus menyadari sukacita kita datang dari Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 94 ayat 19. Supaya ayat ini jadi perenungan buat kita, jadi penguat buat kita semua. Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Sekali lagi. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kalau hari ini teman-teman sedang banyak pergumulan, kerjaan orang tua teman-teman mungkin belum stabil. Ada mungkin orang tuanya yang di PHK. Ada mungkin teman-teman lagi pusing hari ini mau bayar kuliah seperti apa. Ada teman-teman yang masih lagi pusing hari ini mau bayar kos seperti apa. Teman-teman rasanya mengkhianati. Keluarga rasanya nggak dukung. Teman-teman yang mulai kehilangan sukacita. Hari ini Tuhan ingatkan dengan ayat ini. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Datang sama Tuhan. Nggak ada yang bisa kasih sukacita yang sempurna selain dari Tuhan. Uangmu nggak bisa kasih sukacita. Teman-temanmu nggak bisa kasih sukacita. Bahkan dalam tanda kutip, teman-teman yang lari ke pelayanan. Pelayananmu nggak bisa kasih sukacita. Teman-teman yang jadikan pelayanan pelarian. Teman-teman yang jadikan mungkin kuliah jadi pelarian. Itu nggak bisa kasih sukacita. Sukacita kita satu-satunya datang dari Tuhan yang menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, hari ini kami belajar tentang sukacita yang datang dari Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami berlibur cuma untuk cari sukacita, kami beli sesuatu hanya untuk cari sukacita. Hari ini kami sadar sukacita kami datang dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami jadi pemulung sukacita. Kami paksa orang bicara seperti apa yang kami inginkan baru kami sukacita. Hari ini kami sadar bahwa sukacita adalah sesuatu yang harus kami produksi dari dalam. Sukacita adalah sesuatu yang kami harus produksi sendiri dari diri kami sendiri lalu kami bagikan bagi banyak orang. Terima kasih untuk semua keadaan. Terima kasih untuk setiap jawaban tidak atas doa-doa kami. Terima kasih untuk harapan kami yang mungkin tidak dikabulkan Tuhan. Terima kasih untuk keadaan yang mungkin tidak berpihak sama kami. Terima kasih untuk dunia yang mungkin sepertinya nggak adil bagi kami. Kami tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Hari ini kami bersukacita bukan karena doa kami dijawab Tuhan. Kami bersukacita bukan karena diri kami lebih baik dari orang lain. Tapi kami bersukacita karena Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu setelah selesai berbicara, Roh Kudus terus berbicara dengan bahasa yang lebih sederhana bagi kami semua. Supaya firman hari ini itu menjadi sesuatu yang mengubah cara hidup kami. Kami bersyukur memberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, masih semangat kakak-kakak semua? Masih puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena ini gak kerasa udah di akhir ibadah. Untuk lagu terakhir aku mau kakak-kakak semua bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita gerakan kaki kita untuk memuji nama Tuhan Yesus. Lagu terakhir, Ku Diberi Kuasa. Beri tepuk tangan di atas kepala. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan apa? Menaklukkan musuh. Yes. Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita ulang pujian ini, lebih semangat lagi, oke?
aku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku. Bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Amin. Segala raja. Untuk terakhir kalinya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita akan mengakhiri ibadah ucapan syukur ulang tahun IKNA ini. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan terus menyertai dan damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kami. Terima kasih, kami berdoa untuk semua teman-teman, setiap anggota IKNA Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan jadi jalan keluar atas setiap permasalahan mereka. Kami berdoa juga Tuhan menyertai apa yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka. Setiap langkah kaki mereka diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk organisasi IKNA ini Tuhan akan menjadi wadah di mana Tuhan akan memulihkan banyak orang, menjadi tempat di mana Tuhan membentuk banyak orang menjadi orang-orang yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan terus memberkati organisasi ini Tuhan bisa melahirkan banyak pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga bagi kampus mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terus pakai kampus ini juga Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk membawa pemulihan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih setiap jajaran yang ada dari tertinggi sampai terendah Tuhan juga memberkati. Setiap staf semua diberkati Tuhan. Setiap mahasiswa juga semua diberkati Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan juga sempurna bagi setiap kami. Kami akan mengakhiri acara ini Tuhan, kami siap terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan teman-teman, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kakak-kakak semua, di hari ini kita diingatkan lagi bahwa sukacita itu datangnya dari Tuhan ya, bukan kita mengemis-ngemis dari orang lain. Oke, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari kami IKNA kepada Bapak Andreas. Kami undang kembali maju ke depan beserta Kak Yano selaku panitia acara HUT IKNA untuk menyerahkan hadiah. Puji nama Tuhan, untuk malam hari ini kita telah sampai di penghujung ibadah. Kami mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah
mengikuti ibadah online ini dari awal hingga akhir. Tapi jangan keluar dulu karena akan dilanjutkan acara selanjutnya. Jadi nanti kakak-kakak dan teman-teman semua akan masuk ke ruang Zoom. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati.